Halo guys, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Nopesari Samosir. Nah, di video ini saya akan berbagi pengetahuan cara menjahit rok setengah lingkaran untuk anak kecil. Nah, sebelum kita sampai ke cara menjahitnya, menurut teman-teman semua, apakah menjahit itu termasuk pendidikan? Ya, tentu termasuk pendidikan. So, apa itu pendidikan? Nah, pendidikan itu adalah di mana seseorang mendapatkan pengetahuan, mendapatkan pengalaman yang dapat mengubah pola pikir, serta dapat mengubah masa depan seseorang. Nah, di Indonesia ada 3 sistem pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan formal. Pendidikan formal itu adalah pendidikan yang berjenjang, misalnya dari mulai TK, SD, SMP, SMA atau SMK sampai ke perguruan tinggi. Dan yang kedua yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal itu yaitu pendidikan yang kita dapat dari keluarga atau masyarakat sekitar. Nah, yang ketiga yaitu pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal itu yaitu pendidikan yang di luar dari pendidikan formal. Misalnya, kursus menjahit, privat, les musik, atau lembaga pelatihan kerja. Nah, menjahit termasuk dari pendidikan non-formal. Nah, setelah kita pikirkan perlu nggak sih itu ada penjahit? Tentu dong perlu. Coba deh kita bayangin kalau tidak ada orang yang tahu menjahit. Tidak mungkin kan kita akan berpakaian seperti ini kalau tidak ada yang menjahitnya. Nah, karena itu jangan jemu-jemu untuk belajar, baik itu di sekolah, di luar sekolah, untuk meningkatkan potensi diri kita. Tanpa berlama-lama kita langsung ke cara menjahitnya. Oke, yang pertama kita siapkan ukuran. Nah, di sini untuk membuat rok ini kita memerlukan hanya 2 ukuran saja, yaitu lingkar pinggang dan panjang rok. Selanjutnya kita siapkan bahan utama untuk membuat rok, dan kemudian kita siapkan puring sebagai lapisan roknya. Oke, kita lanjut ke cara selanjutnya, yaitu pemberian kampu sebagai tempat untuk menjahit resletingnya nanti. Nah, di sini kita dapat membuat ukuran kira-kira 2 cm atau 3 cm. Selanjutnya kita akan membentuk ukuran pinggang yang kita ambil dari sudut kain. Kemudian kita ukur sesuai dengan hasil ukuran yang akan kita buat. Rumus yang kita pakai untuk mengambil ukuran pinggang yaitu 1/3 lingkar pinggang dikurang 1. Nah, di sini lingkar pinggangnya 48 dibagi 3 dikurang 1 sama dengan 15 cm. Setelah itu kita ukur dari sudut kain yang sudah kita garis sesuai hasil yang sudah kita bagi. Di sini saya sudah dapat 15 cm. Lalu kita beri tanda. Kemudian kita gabungkan tanda yang sudah kita ukur dan kita bentuk kira-kira seperti ini. Kita bentuk sedemikian rupa agar bentuknya rapi dan bagus. Nah, seperti ini. Oke, kira-kira seperti ini. Ini adalah bentuk dari pinggang rok nanti. Selanjutnya kita akan membentuk panjang dari rok. Nah, kita mulai dari garis pinggang yang sudah kita buat. Di sini saya menggunakan panjang rok kira-kira 22 cm. Nah, kita ukur dari garis pinggang
22 cm ke bawah. Sudah seperti ini, sama halnya seperti kita mengambil ukuran untuk pinggang. Setelah kita selesai memberi tanda, kita bentuk tanda-tanda tersebut seperti membentuk garis pinggang yang sebelumnya sudah kita buat. Kita bentuk sedemikian rupa agar bentuknya bagus dan rapi. Oke, di sini saya akan menambahkan panjang roknya kira-kira menjadi 35 cm. Nah, kira-kira ukurannya sampai di sini. Terus kita beri tanda. Kemudian kita lakukan seperti sebelumnya. 35 cm dari ujung garis pinggang yang sudah kita buat. Kira-kira seperti ini. Ini adalah bentuk pinggangnya nanti, dan ini untuk rok bagian bawah. Selanjutnya, untuk memastikan ukuran pinggang sudah pas atau belum, kita dapat mengukur seperti ini. Kita ukur garis pinggang yang sudah kita bentuk tadi. Nah, di sini ukurannya pas 24 cm karena lingkar pinggangnya adalah 48 cm. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengguntingan kain. Kita gunting mulai dari bagian pinggang ini. Nah, jangan lupa untuk memberi sedikit kampu pada guntingan bagian pinggang. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengguntingan bagian bawah rok. Jangan lupa kita berikan juga sedikit kampu untuk menjahit bagian bawah. Nah, begini kira-kira hasil dari bahan rok yang sudah selesai digunting. Selanjutnya kita masuk ke pengguntingan lapis rok. Nah, di sini saya menggunakan puring apel. Oke, kita bentangkan bahan rok yang sudah kita gunting sesuai dengan lipatan. Nah, pastikan ukuran sudah pas dan tata letak yang sudah bagus.
Oke, kalau kira-kira sudah pas, kita bantu dengan menyamakan jarum pentul supaya bahan tidak bergeser. Oke, kira-kira seperti ini ya kalau sudah rapi. Kemudian kita masuk ke proses pengguntingan. Kita gunting sesuai dengan bentuk rok bagian utama. Oke, selanjutnya ke bagian pinggang, kita gunting sesuai dengan garis pinggang rok bagian utama. Nah, di sini kita sudah selesai menggunting bagian utama dan bagian lapis rok. Nah, begini bentuk rok kalau lipatannya sudah kita buka. Bentuknya adalah setengah lingkaran. Selanjutnya kita masuk ke pengobrasan. Di sini pastikan lapis dan bahan utama kain sudah sejajar. Nah, di sini saya sudah selesai mengobras. Selanjutnya kita masuk ke penjahitan bagian bawah rok. Nah, di sini kita lipat sesuai dengan batas kampu yang sudah kita buat. Kita beri jarum pentul untuk membantu kita nanti dalam menjahit. Lakukan sampai hal ini selesai, dan kira-kira seperti ini hasilnya jika bagian bawahnya sudah kita jahit. Kita masuk ke cara selanjutnya, yaitu penggabungan sisi bagian belakang dari rok. Sebelum kita jahit, kita buat dulu kampu untuk batas penjahitan tempat resleting. Nah, di sini kita ukur dulu panjang dari resleting. Kemudian kita beri tanda supaya kita tahu batas untuk menjahit bagian sisi belakang. Nah, kira-kira posisinya di sini. Kemudian kita menjahit dari tanda yang sudah kita buat sampai ke ujung batas rok. Kita mulai menjahit dari bagian tanda sampai ke bawah. Kita mulai untuk menjahit. Nah, selanjutnya kita masuk ke penjahitan resleting. Nah, di sini saya sudah mementul bagian satu sisi resleting. Oke, kita jahit bagian ini sampai ke bawah.
Selanjutnya kita masuk ke penjahitan resleting sebelah kanan. Pastikan sebelah kiri tertutup oleh kain sebelah kanan. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita mulai menjahit. Jika sudah sampai di ujung, kita buka resleting agar memudahkan kita untuk menjahit bagian resleting di bagian ujung. Nah, di sini resletingnya sudah selesai, kira-kira seperti ini. Pastikan kalau resleting dibuka tidak macet. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke pemasangan ban pinggang. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan kain dengan ukuran 9 cm dan ban pinggang akan saya jahit. Saya satuin terlebih dahulu. Nah, kira-kira akan seperti ini. Kemudian saya satukan dengan bahan utama dan harus pas di ujung resleting. Nah, seperti ini kita pasir. Kemudian kita bantu dengan menggunakan jarum pentul untuk memudahkan kita menjahit. Nah, di sini saya sudah pentul sampai ujung, kira-kira seperti ini. Kemudian yang kita jahit adalah pinggiran dari ban pinggang ini. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, kita jahit. Nah, dalam proses menjahit, usahakan jarum tidak menyentuh bagian ban pinggang supaya hasilnya bisa rapi. Nah, di sini kira-kira seperti ini kalau sudah dijahit sampai ke ujung. Nah, untuk bagian atas resleting kita jahit pinggir dan sebelah kanan juga. Kemudian kita dapat membalikkan. Nah, jangan lupa bagian kanan. Selanjutnya untuk sisa kain kita masukkan ke dalam seperti ini. Ini adalah proses penyelesaian terakhir. Usahakan serapi mungkin. Nah, kira-kira seperti ini. Tinggal kita pentul. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita jahit adalah jalur dari atas ban pinggang dan dengan rok. Nah, kita masuk ke proses penjahitan seperti ini. Oke, kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini saya sudah selesai menjahit bagian ban pinggang. Nah, di sini kita tinggal memasang kancing atau kancing hak. Oke, di sini saya sudah pasang kancing tip. Nah, roknya sudah selesai. Tinggal kita setrika supaya lebih rapi. Oke teman-teman, kira-kira seperti ini hasil dari roknya. Nah, bagaimana setelah menonton video saya? Menurut teman-teman gampang gak sih buat roknya? Ya gampang dong kalau langsung dipelajarin dan dipraktekin. Nah, teman-teman dapat mempelajari dan mempraktekkan cara yang saya buat dalam video supaya bisa membuat rok seperti ini. Dan
tanpa harus ke tukang jahit, karena cara untuk membuat rok seperti ini baik itu ukuran besar dan ukuran kecil caranya sama. Selamat mencoba. Nah, videonya sampai di sini. Semoga video saya dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih telah mengikuti saya, dan jangan lupa untuk like dan komen. Sampai jumpa di video selanjutnya.